Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji bagi Allah, salawat bagi Rasul, dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada mata pelajaran matematika kelas 11. Nah, hari ini kita akan belajar tentang barisan aritmetika. Sebelum itu saya akan mengingatkan untuk jangan lupa mengisi absensi di forum tugas Google Classroom ya, yang telah saya sediakan. Dan sebelum kita memulai materi, alangkah lebih baiknya terlebih dahulu kita memanjatkan doa bersama-sama supaya pembelajaran kita ke depan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita ke materi. Nah, definisi barisan aritmetika. Apa sih barisan aritmetika itu? Nah, barisan aritmetika adalah barisan bilangan yang beda tiap dua suku yang berurutan adalah sama. Nih, bisa digarisbawahi, beda tiap dua suku yang berurutan adalah sama. Itu kuncinya dari pengertian barisan aritmetika. Beda dinotasikan dengan B kecil. Nah, beda itu dinotasikan atau dilambangkan dengan B kecil, memenuhi pola berikut. Nah, untuk mencari beda ini seperti ini. U2 dikurangi U1. Bilangan kedua dikurangi bilangan ke-1. Atau U3 dikurangi U2. Atau U4 dikurangi U3 dan seterusnya. Jadi mencari beda itu bilangan tersebut dikurangi bilangan kesekian dikurangi bilangan sebelumnya, seperti itu. Dan next, definisi udah. Langsung ke bentuk umum barisan aritmetika. Bentuk umum barisan aritmetika itu ini: U1, U2, U3, U4, U5 titik sampai UN. Nih, ini bentuk umum dari barisan aritmetika. Nah, setiap dua suku yang berurutan pada barisan aritmetika memiliki beda yang sama, maka diperoleh. Nah, setiap dua suku yang berurutan, misalkan U1, U2, U2, U3, U3, U4. Nah, beda dari setiap U1 ke U2, U2 ke U3, U3 ke U4 dan seterusnya. Nah, itu tuh sama seperti itu, sehingga diperoleh U1 sama dengan A, U2 sama dengan U1 ditambah 1B, U3 sama dengan U2 ditambah B, atau sama dengan juga U1 ditambah 2B. Ini kan U3 nih, U3. Bedanya itu dari U1 kan 1, 2 kali, ini 1, 2. Jadi gitu teman-teman, pasti paham kan ya. U3 sama dengan U2 U4 sama dengan U3 ditambah B sama dengan U1 ditambah 3B. Ini kan 1, 2, 3, beda 3 tingkatan, 3 urutan maksudnya, dan seterusnya, seperti itu. Nah, didapatlah rumus UN sama dengan U1 ditambah N-1 dikali B. Ini merupakan rumus umum untuk mencari bilangan barisan aritmetika atau UN, seperti itu. Jika U1, U2, U3, U4, U5 dan seterusnya sampai UN merupakan suku-suku barisan aritmetika, suku ke N barisan tersebut dinyatakan sebagai berikut. Nah, ini rumusnya. Ini sama yang ini sama yang ini sama ya. Maaf. Sama yang ini sama. Bedanya cuman di penulisan U1 sama dengan A.
karena sama aja sih sebenarnya, cuman beda penulis doang. Karena U1 sama dengan A, jadi A sama dengan U1. U1 gitu kan awal gitu. Jadi ini rumus umumnya itu UN sama dengan A plus N min 1 dikali B. Ini untuk rumus yang akan kita pakai nanti untuk mencari barisan bilangan. A sama dengan U1 sama dengan suku pertama barisan aritmetika. Nah, dan B itu tadi beda barisan aritmetika. Jadi beda tiap sukunya. Seperti itu. Next, nah, menemukan pola barisan. Menemukan pola barisan bilangan. Kita contohkan saja pada kegiatan sehari-hari nih. Perhatikan ilustrasi berikut. Misalkan data uang saku seorang anak sekolah setiap hari adalah 10.000 dan untuk menemukan niat menabung, orang tuanya menambahkan sebesar 1.000 tiap harinya. Jika uang saku tersebut disusun dengan bilangan-bilangan, maka kita akan memperoleh susunan bilangan seperti berikut. Ini kan tadi ibunya itu orang tuanya itu memberikan si anak 10.000. Berarti suku pertamanya itu 10.000 kan, 10.000. Nah, setiap harinya itu supaya menumbuhkan niat nabung si anak ditambahin 1.000 rupiah. Nah, jadi hari keduanya ditambahin tuh 1.000. Jadi 10.000 ditambah 1.000 kan 11.000. Terus hari ketiganya ditambahin lagi 1.000 dari jumlah hari kemarin. Berarti 11.000 ditambah 1.000 sama dengan 12.000 dan seterusnya sampai 13.000, hari keempat 13.000, hari kelima 14.000 dan seterusnya seperti itu. Nah, ini kan dari sini ke sini, dari ini ke sini kan naik 1.000. Jadi naik 1.000. Jadi bedanya itu 1.000. Nah, itu yang 1.000 itu disebut beda. Ini tuh beda barisan bilangan. Bilangan-bilangan yang disusun berurut dengan aturan tertentu seperti itulah yang dikenal dengan nama barisan bilangan. Nah, jadi ini itu merupakan contoh barisan bilangan jika dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Next. Nah, konsep tentang fungsi akan kita gunakan dalam penerapan menemukan pola dari barisan. Nanti kita untuk menemukan pola barisan itu akan menggunakan konsep fungsi ya. Untuk fungsi kita kan sudah mempelajari di bab 3 kalau nggak salah di materi sebelumnya. Jadi berkaitan dan kepake juga di materi barisan aritmetika ini. Karena barisan merupakan suatu fungsi dengan domain bilangan bulat positif dan range bilangan real. Fungsi f A memetakan kepada B adalah suatu aturan pengaitan yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat suatu anggota himpunan B. Nih, misalkan barisan bilangan ditulis U. Jadi barisan bilangan itu dilambangkan dengan U. Untuk menyatakan urutan suku-sukunya, maka bilangan pertama atau suku pertama yaitu U1. Satunya kecil di bawah, atau bisa juga U1 U dalam kurung 1 seperti ini. Bilangan kedua berarti U2 ini, atau U dalam kurung 2 seperti ini, dan seterusnya U3 U4. Maka aturan pengaitannya seperti berikut. 10.000, 11.000, 12.000. Tadi ini dari contoh yang tadi ya. Nah, berarti 10.000 itu berarti U1. Ini 11.000 U2. 12.000 U3, U4 sampai dengan N, sampai dengan bilangan N. Berarti urutan ke UN. Seperti itu. Bentuk umum barisannya U1, U2, U3, U4 sampai UN dengan UN sama dengan FN. Jadi berkaitan dengan rumus fungsi ya. Rumus umum suku ke N dari barisan bilangan. Seperti itu. Next. Langsung kita ke contoh supaya lebih paham ya. Langsung kita ke contoh soal. Perhatikan barisan huruf berikut. A, B, B, C, 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 D, 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 D,
A, B, B, C, 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 D, 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 A, B, B, C, 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 D, 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 dan seterusnya. Amatilah barisan huruf tersebut terlebih dahulu. Nah, yang ditanyakan, tentukan huruf pada urutan 2 pangkat 5 dikali 3 pangkat 3. Nah, penyelesaian. Untuk penyelesaiannya, tadi kan urutannya itu seperti ini. Bilangnya itu seperti ini. A, B, B, C, 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 D, 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 D. A, B, B, C, 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 D, 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 D. Jika diperhatikan, urutan huruf dari A sampai D itu berulang kesananya. Nih, dari sini sampai ke sini. Dari sini sampai ke sini. Ini nih berulang A, D. A sampai D itu berulang. Ini sama ini tuh sama ya. Nanti kedepannya juga sama. Ini bahkan polanya tuh seperti ini. Jadi A, B, B, C, 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 D, D, D. A 1 kali, B 2 kali, C 3 kali, D 4 kali. Berarti kelipatan 10 kan ya. Nah, huruf kalau seperti itu otomatis huruf pada urutan 1, ini yang urutan 1 sama dengan huruf pada urutan ke-11 nantinya. Karena kelipatan 10. Sama dengan juga nanti huruf pada urutan ke-21, ke-31 dan seterusnya. Gitu. Nah, huruf yang ditanyakan tadi kan huruf pada urutan ke-2 pangkat 5 dikali 3 pangkat 3. Kita cari dulu 2 pangkat 5 kali 3 pangkat 3 itu berapa? 2 pangkat 5 itu sama dengan 32. 32 dikali 3 pangkat 3 sama dengan 27. 32 kali 27, 864. 864 itu jika dikelipatan 10 kan bisa jadi 860 ditambah 4. Ini digenap 10 kan. Terus kan tadi kelipatan 10. Jadi 10 dikali 86 ditambah 4. Ini kan sama aja. Sama 864, cuman dipecah-pecahin gitu. Ini kan kita mencari urutannya ya. Jadi sehingga perulangan kelompok huruf tersebut mengalami perulangan sebanyak 86 kali. Jadi kan 10 tadi kelipatan 10. Jadi si urutan yang ini itu mengalami perulangan sebanyak 86 kali. Seperti itu. Dan urutan ke-864 itu sama dengan urutan yang ke-4. Nah, ini yang ke-4. Berarti huruf C. Jadi huruf pada urutan ke-864 sama dengan huruf pada urutan ke-4 yaitu C. Seperti itu. Gampang ya. Langsung ke contoh yang kedua. Tentukan suku ke N barisan di bawah ini. 4, 2, min 2, min 5, min 8, dan seterusnya. Tentukan suku ke-18. Nah, penyelesaiannya. Nah, diketahui suku pertama atau suku awalnya itu adalah 4. Ini 4. Terus suku keduanya 1, suku ketiga min 3 dan min 2 dan seterusnya. Nah, kita cari terlebih dahulu B supaya nanti kita gampang memasukkan ke rumusnya. B-nya itu U2 dikurangi U1. Tadi U2-nya itu 4. U2-nya itu 1 dikurangi U pertama U1 4. 1 dikurangi 4 negatif 3. Nah, terus kita masukinlah ke rumus UN sama dengan A plus N min 1 dikali B. Maka kan kita disuruh mencari urutan ke-18. Jadi U18 sama dengan A plus 18 min 1 dikali B. A tadi awalnya itu 4, masukkan 4 ditambah
18 kurangi 1 dikali bedanya itu tadi didapat negatif 3 dikali negatif 3. 4 ditambah 18 dikurangi 1 17 dikali negatif 3. Terus U18 sama dengan 4 ditambah 17 dikali negatif 3 itu sama dengan negatif 51. Lalu negatif 51 ditambah 4 sama dengan negatif 47. Nah, jadi didapat suku ke-18 dari barisan di atas adalah negatif 47. Seperti itu. Selanjutnya, nah, contoh ketiga. Suku ke-4 barisan aritmetika adalah 19 dan suku ke-7 adalah 31. Tentukan suku ke-50. Nah, sekarang kita belum mengetahui suku pertamanya, belum mengetahui bedanya. Yang kita ketahui hanya suku ke-4 dan suku ke-7. Gimana ya caranya? Yuk kita bahas bareng-bareng. Penyelesaian. UN sama dengan, ini rumus umumnya ya. Kita nanti akan mencari rumus umum. Tapi sebelum ke rumus yang ini, kita itu dulu mencari beda dan awal. U4 kan tadi diketahui U4, berarti U4 sama dengan ini 19, diketahui 19. U4 sama dengan 19. U4 itu sama dengan awal plus 3B. Kenapa seperti demikian? Karena seperti ini. U1, U2, U3, U4. Maaf ya kalau jelek. Ini ke sini itu kan bedanya 3 kali. 1 2 3. Nah, bedanya 3 kali. Jadi awal ditambah 3B. Nah, itu seperti itu. Jadi untuk jadi U4 sama dengan 9 sama dengan awal plus 3B. Jadi kita buat persamaan. Terus U7. Ini U7 sama dengan 31. Nah, kita buat persamaannya lagi. Berarti U7 sama dengan A plus 6B ya. Sama kayak tadi seperti ini. Karena bedanya 6 kali. Nah, kita berarti dapat persamaan nih. Dapat persamaan ini nih. Nah, lalu kita eliminasi. Ini A-nya coret. A-nya coret. Karena A dikurangi A kan berarti kosong. 0. Terus 3B dikurangi 6B sama dengan negatif 3B. Nah, 19 dikurangi 31 negatif 12. Nah, untuk mencari B berarti negatif 12 per negatif 3. Negatif 3 sama dengan positif 4. Nah, diketahui sekarang bedanya itu yaitu positif 4 atau 4. Terus kita masukkan ke persamaan yang ini. Kita ambil persamaan yang ini ya. Misalkan nih, A plus 3 sama 3B sama dengan 19. Tadi kan B-nya udah diketahui. Jadi tinggal substitusi aja. A plus 3 kali B-nya itu 4. A plus 3 kali 4. 3 kali 4 kan 12. Sama dengan 19. Nah, untuk berarti A itu sama dengan 19 dikurangi 19 dikurangi 12. Jadi 7. Jadi kita ketahui A-nya itu 7. Nah, udah kan
awalnya udah diketahui, bedanya udah diketahui, langsung kita masukkan ke rumus yang ini, yang pertama tadi, UN sama dengan A plus N min 1 dikali B. U50 sama dengan A plus 50 dikurangi 1 dikali B. Awalnya itu tadi 7, tinggal masukin 50 dikurangi 1, 49, terus bedanya itu 4. 7 ditambah 49 dikali 4 itu 196. 7 ditambah 196 sama dengan 203. Nah, jadi diketahuilah urutan ke-50 yaitu 203. Seperti itu. Bisa ya, tadi udah disajikan beberapa contoh. Nah, mungkin materi dari hari ini cukup sekian. Itu tadi materi barisan aritmetika, semoga bisa dicerna dengan baik. Mungkin cukup sekian materi dari saya, dan jangan lupa apabila nanti ada yang belum paham atau ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom chat Google Classroom. Nanti kita diskusikan bersama-sama, jangan malu untuk bertanya ya. Jika belum bisa, silahkan bilang, ada yang belum paham silahkan ditanyakan. Seperti itu. Nanti di forum chat Google Classroom. Dan mengingatkan supaya untuk tetap jaga kesehatan dan tetap stay di rumah karena COVID-19 masih ada di Indonesia. Seperti itu. Dan jangan lupa 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Menghindari kerumunan juga. Jadi tetap stay di rumah. Mungkin cukup sekian. Nanti saya kirim tugas di Google Classroom, nanti silahkan dikerjakan. Semoga teman-teman bisa mengerjakan. Nanti jika ada yang ditanyakan silahkan ditanyakan. Sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.